Ups, jangan marah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendapatkan nasihat dari orang lain, lalu kemudian muncul dalam perasaan hati kita yang disembunyikan atau terkadang ada yang disuarakan dengan lidah kita, lalu kita mengatakan sok ikut campur, sok suci, jangan ikut urusan orang lain, urusan gue. Dan kita tidak mau mendengar nasihat dari orang itu. Atau kita berada posisi di mana ingin menasihati orang kita cinta, tapi kita khawatir orang kita cinta itu marah, meninggalkan kita dengan perasaan-perasaan seperti yang disebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 32 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu merasa paling suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena dia adalah Allah yang paling mengetahui siapa di antara kita, di antara kalian yang bertakwa. Jelas kalimat Allah dan mudah dipahami, siapapun kita tidak boleh merasa paling suci. Yang paling bisa menilai ketakwaan kita adalah Allah, bukan kita. Namun coba renungi baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna min akbari dzambi indallah." Sesungguhnya dosa yang besar di sisi Allah itu adalah ayyakular rajulu lirrajuli ittaqillah. Ada orang yang menasihati orang lain. Ada orang yang berkata kepada orang lain dengan perkataan ittaqillah. Takwalah, takutlah kepada Allah. Namun orang yang mendengarkan kalimat itu, orang yang diberi nasihat itu, dia berkata, fayaqul alaika binafsika. Udah, urus saja diri masing-masing. Urus saja dirimu sendiri. Jangan sok campur, jangan sok suci. Kalimat-kalimat yang menyatakan sebagai bentuk pertentangan, perlawanan atas nasihat itu adalah kalimat alaika binafsika. Kalimat ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Alaika binafsika adalah satu kalimat yang di dalamnya adalah mengandung perkara yang disebut dengan sebagai dosa besar. Dosa siapa? Dosa dari orang yang diberikan nasihat tapi berkata urus diri masing-masing, jangan sok suci. Oleh karena itu, jika pernah kita menyampaikan dalam hati kita atau diliskankan dengan lidah kita, ingat baik-baik. Alaika binafsika, urus diri masing-masing. Ketika ada orang berikan nasihat kepada kita, siapapun orang itu, lalu kita mengatakan urus diri masing-masing, ini adalah perkara dosa besar. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kalimat alaika binafsika ini adalah kalimat yang Allah sangat benci. Dia bukan hanya dosa yang besar, tapi kalimat yang Allah sangat benci. Alaika binafsika, nampak ringan, nampak sederhana. Urus diri masing-masing, jangan campurin orang lain. Urusan gue, urusan lo, urus masing-masing. Surga mau neraka terserah gue. Seakan serupa dengan kalimat itu, alaika binafsika. Dan mengapa ini dosa besar dan kalimat yang Allah sangat benci? Karena ini akan menunjukkan kesombongan. Ini adalah bentuk dari kesombongan. Menentang kebenaran. Tidak mau mendengar kebaikan. Tidak mau mendengar kalimat-kalimat mengajak kepada keselamatan. Urus diri masing-masing. Jangan ikut campur. Seakan-akan jika ada menasihatinya, orang ini sok tahu tentang dirinya. Mengapa ini sangat dibenci Allah? Khawatirlah kepada Allah jika itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Hidup ini bukan hanya untuk dipahami.
tapi juga untuk memahami. Hidup ini hanya bukan untuk bertutur dengan lisan, tapi juga mendengarkan kalimat dengan rasa tenang. Hidup ini bukan hanya untuk berkata-kata, tapi juga untuk mengamalkannya. Hidup ini bukan hanya mau memerintah, tapi hidup ini juga harus mau diperintah. Hidup ini bukan hanya mau diikuti, tapi juga harus mau mengikuti. Jika salah satunya hilang, waspadalah, ini tanda-tanda kemunafikan. Dan Allah sudah kasih kabar gembira bagi orang-orang munafik. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Azabun azim, azab yang sangat menyakitkan. Azab yang sangat besar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak perlu menjadi makhluk suci untuk menasihati diri dan orang lain. Cukup kita punya hati dan peduli sebagai sahabat, atau sekedar sebagai teman, atau sesama manusia.